Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Astria. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Riau. Di sini saya akan membahas sedikit tentang penyakit hiperlipidemia. Teman-teman sudah ada yang pernah dengar belum apa itu penyakit hiperlipidemia? Hiperlipidemia ini biasa kita kenal dengan kolesterol. Saya yakin pasti teman-teman semua sudah pernah dengar ya apa itu penyakit kolesterol, atau bahkan keluarga, orang terdekat mungkin ada yang mengidap tentang penyakit kolesterol. Di sini saya akan membahas mengenai penyakit kolesterol dan bagaimana kita menanganinya atau mencegahnya. Jangan lupa tonton sampai habis videonya ya. Oke teman-teman, jadi di sini langsung saja saya akan membahas mengenai penyakit hiperlipidemia atau yang biasa kita sebut dengan kolesterol. Kolesterol tinggi adalah kondisi di mana kolesterol di dalam kadar darah kita melebihi batas normal, yang mana dapat menyebabkan kesehatan kita itu menjadi buruk. Nah, untuk kolesterol itu sendiri adalah senyawa lemak berlilin yang sebagian besar diproduksi pada organ hati dan sebagian besar lainnya kita dapatkan dari mengkonsumsi makanan secara sembarangan, atau biasanya kita sering memakan makanan cepat saji, atau bahkan saya sendiri sering memakan makanan tanpa memperhatikan komposisi dari makanan tersebut. Ayo teman-teman, jangan bohong, pasti teman-teman juga jarang kan memperhatikan komposisi dari makanan yang sering kita makan. Nah, kolesterol yang terlalu tinggi di dalam tubuh kita itu ternyata dapat menyebabkan penyakit lainnya loh. Contohnya seperti serangan jantung dan stroke. Hal itu dikarenakan karena adanya pengendapan kolesterol berlebihan pada pembuluh darah kita. Tetapi teman-teman juga harus ingat, di dalam tubuh kita ini juga membutuhkan kolesterol. Gunanya untuk apa? Untuk membangun dan membantu membuat sel-sel baru di dalam tubuh kita akan untuk bekerja secara normal. Selain itu, kolesterol juga membantu kita dalam memproses pencernaan, lalu memproduksi hormon dan membentuk vitamin D di dalam tubuh. Teman-teman tahu tidak? Kolesterol di dalam tubuh kita ini dibawa oleh protein loh. Gabungan kedua dari protein ini biasa disebut dengan lipoprotein, di mana lipoprotein terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah lipoprotein dengan kepadatan rendah atau LDL, yang biasa disebut dengan kolesterol jahat. Lalu yang kedua adalah lipoprotein dengan kepadatan tinggi atau HDL, yang biasanya kita sebut dengan kolesterol baik. Tugas LDL di dalam tubuh kita adalah mengangkut kolesterol dari organ hati ke organ-organ yang membutuhkan. Namun jika jumlahnya melebihi dari yang dibutuhkan akan dapat menyebabkan penyakit. Tugas HDL di dalam tubuh kita adalah mengangkut kolesterol kembali ke dalam hati, di mana kebalikan dari LDL. Kolesterol akan dihancurkan dan dikeluarkan oleh tubuh melalui fases atau kotoran. Nah, berdasarkan sumbernya, kolesterol itu terbagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama, kolesterol endogen dan kolesterol eksogen. Kolesterol endogen adalah kolesterol yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri, yaitu sebagian besar oleh sel hati dan sisanya oleh sel organ tubuh lainnya. Yang kedua, kolesterol eksogen, di mana kolesterol ini berasal dari luar tubuh kita, atau dalam kata lain, kolesterol ini berasal dari makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Seperti yang saya katakan tadi, kita seringkali memakan makanan tanpa melihat komposisi dari makanan tersebut. Kolesterol jenis ini terdapat pada semua lemak hewani yang memberikan rasa enak dan nikmat ketika kita konsumsi.
Lalu, bagaimana makanan yang berasal dari nabati? Makanan yang tidak mengandung lemak hewani berarti tidak mengandung kolesterol atau kadarnya sangat sedikit sehingga dapat diabaikan. Ingat teman-teman, makanan yang berasal nabati bisa jadi dia tidak memiliki kandungan kolesterol atau memiliki tetapi hanya sedikit. Nah, sekarang saya akan membahas faktor yang menjadi penyebab munculnya kolesterol atau meningkatnya kadar kolesterol di dalam tubuh kita. Ada dua faktor, yaitu faktor yang bisa dirubah dan faktor yang tidak bisa diubah. Faktor yang bisa diubah yang pertama adalah merokok, di mana merokok dapat menurunkan HDL atau kolesterol baik dari waktu ke waktu. Ketika seseorang berhenti merokok, maka dalam hitungan kadar HDL akan setara dengan orang yang tidak pernah merokok. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik, di mana kita sangat jarang melakukan olahraga. Lalu yang ketiga, kegemukan atau obesitas. Kelebihan berat badan memang cenderung meningkatkan LDL. Namun, hal ini bukan berarti orang yang berbadan kurus tidak memiliki kadar kolesterol tinggi. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang tidak sehat atau makanan cepat saji, terutama menghindari makanan yang terlalu banyak memiliki komposisi garam atau makanan asin-asin. Lalu yang kelima, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Yang keenam, tekanan darah tinggi. Yang ketujuh, memiliki kadar trigliserida tinggi. Yang kedelapan, diabetes mellitus. Yang kesembilan, gangguan fungsi ginjal. Dan yang terakhir adalah stres. Lalu faktor yang tidak bisa dirubah yang pertama itu adalah riwayat dari keluarga atau penyakit keturunan dari keluarga. Lalu yang kedua adalah usia dan jenis kelamin, di mana sebelum wanita menopause umumnya terlindungi dari bahaya LDL tinggi karena estrogen yang dimiliki cenderung meningkatkan HDL. Pria tidak memiliki perlindungan yang sama. Namun, setelah wanita menopause, resiko PJK pada wanita meningkat tajam, sehingga menyamai dengan bagaimana sih cara mengatasi atau menurunkan penyakit kolesterol. Yang pertama, perbanyak makan sayur dan buah, di mana serat pada sayuran dan buah-buahan mampu membantu kita untuk menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Yang kedua, memperbanyak makanan yang mengandung omega 3, biasanya terdapat pada ikan salmon, makarel, tuna, dan kacang kenari. Lalu yang ketiga, memilih makan makanan yang rendah lemak. Jika kita memiliki masalah pada kolesterol, kita harus memakan makanan yang rendah lemak. Lalu yang keempat, mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung serat larut. Untuk membantu menurunkan kadar kolesterol, kita disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung serat larut, misalnya alpukat, ubi jalar, brokoli, lobak, pir, wortel, apel, kacang, dan lain-lain. Yang kelima, berolahraga secara teratur. Yang keenam, berhenti merokok. Yang ketujuh, mengontrol berat badan, di mana menurunkan kolesterol, menjaga berat badan dengan ideal. Dengan berat badan berlebihan atau obesitas dapat mengalami peningkatan kadar kolesterol dalam tubuh kita. Nah, itu tadi adalah cara menangani atau menurunkan kolesterol dalam tubuh kita secara alami, atau teman-teman juga dapat mengkonsumsi obat-obatan dari dokter. Bagaimana? Tidak susah bukan untuk menerapkan pola hidup sehat di dalam diri kita demi mencegah penyakit kolesterol.